بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah selesai kita solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah solat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan kesempatan mudah-mudahan tetap dapat berguna untuk kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya berkaitan dengan mengkhianati pemimpin. Ini yang ke-40. Tema yang ke-40 berkaitan dengan dosa besar. Kenapa ada pengkhianatan? Karena berkaitan dengan janji. Jadi kita ni ada agreement. Kalau pemimpin, kalau kita bicara pemimpin mungkin terlalu besar ya. Tapi semua kelompok pasti ada pemimpinnya. Dari tingkat yang paling kecil sampai tingkat yang paling besar. Tingkat yang paling besar itu pemimpin umat paling besar, karena dia tak ada batas. Kalau dia pemimpin umat Islam, ya dimanapun umat Islam, siapa pemimpinnya ya besar berarti kan. Kalau presiden hanya batasnya negara saja, tak mungkin pula presiden kita pemimpin untuk negara lain, tak mungkin. Jadi pemimpin umat itu lebih besar cakupannya. Ada janji di sana. Janjinya di mana? Janjinya ketika mereka ini dipercaya untuk memimpin. Dengan bersedianya menjadi pemimpin, itu terjadilah yang namanya ahdun. Janji. Janji menunaikan tugas. Kalau dia pemimpin masjid katakanlah, contoh kecilnya mungkin, atau lebih kecil lagi mungkin ke bawah, pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga itu pertama yang dia uruskan satu, istrinya. Dah punya anak, nambah dia, nambah 2, nambah anak lagi, jadi lagi dia nambah lagi dia 3. Nikah anaknya, tambah lagi dia di 4 dan lain sebagainya. Nah, ini yang banyak kita keliru sebenarnya berkaitan dengan posisi-posisi ini. Jadi betul hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam hadis Abu Daud itu disebutkan, kalau seseorang itu minta jabatan dan dia dikasih jabatan itu, dia tidak akan pernah bisa menuntaskan tugasnya. Kenapa? Dia terbebani dia. Jadi beratnya itu di situ.
Tapi di sisi lain, ya, kita harus siap ketika masyarakat memberikan kepercayaan itu. Ya tentu dengan kompetensi dong. Tak mungkin pula akan orang nunjuk seseorang itu yang tak ada kompetensinya. Itu sama dengan istilah apa namanya itu? Beli kucing dalam karung ya. Yalah, kucing ini masuk karung tak nampak lah, dengar ngeongnya aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Makanya kalau kita contohkan kepemimpinan yang kecil dalam rumah tangga lah. Ketika kita menyatakan saya terima nikahannya Fulanah bin Fulan dengan mas kawinnya seperangkat alat hias tunai, kata saksinya sah, maka secara otomatis langsung dia, meskipun dia tak disebutkan hak dan kewajibannya, tapi secara garis besar dengan sahnya itu maka berlakulah namanya hak dan kewajiban. Kalau dia seorang suami, ya dia harus penuhi, dipenuhilah semua apa kewajibannya terhadap istri. 3 yang umum itu sandang, pangan, papan. Termasuklah di situ, di dalam 3 ini berkaitan dengan dasar-dasar agamanya, masuk di dalamnya. Makanya kita para suami ini itu yang harus diingat dulu terhadap istri. Apa kewajiban kita terhadap istri? Udah menyediakan tempat tinggal belum? Udah memberikan standar yang cukup enggak untuk konsumsinya dan lain sebagainya? Itu masuk. Makanya kalau pasangan kita, istri kita, katakanlah dia mengeluh, bang mana gula bang, gula tak ada ni bang, berarti kan haknya dia kan tak terpenuhi. Berarti pelanggarannya di mana juga? Pelanggarannya di suami karena tidak memenuhi kewajibannya. Kenapa? Ya karena yang cari nafkah kan suami. Yang nafkah suami. Yang belanja siapa yang belanja? Ini biasanya yang belanja siapa? Suami apa istri? Yang belanja itu suami. Jangan istri suruh pergi ke pasar tuh, pasar Senggol. Disenggol-senggol orang di sana suka. Nah, itu yang belanja itu kita pergi belanja. Belanja sayur, tinggal catat aja. Hari ini istri kita mau masak apa nih? Catat. Bayam, bawang merah, bawang putih, cabai. Lah, cari. Jangan istrinya suruh pergi sana. Kewajiban itu. Ini istri suruh pergi beri beras. 25 kilo lagi. Istrinya di rumah, suaminya di rumah. Ngapain di rumah istrinya? Suaminya di rumah ngapain? Istrinya pergi beli di warung. Jadi yang bagus pergi ke pasar itu suami. Kenapa? Persiapannya lebih simpel. Pakai kaos, celana panjang, berangkat. Coba kalau istri, apa perlu istri pergi pakai kaos, pakai celana doang? Kan tidak. Banyak itu, harus pakai kerudung lagi lah, tertutup lah apa semuanya kan. Lebih simpel kita suami lah pergi belanja. Itu bagian dari kewajibannya. Jangan istri suruh pergi belanja. Itu yang kecil saja.
Nah, bagaimana dengan yang besar? Ya, besar berarti di atasnya itu berarti RT. RT. Di atas RT itu RW. RT. Enggak lah. Apa tugas-tugasnya? Tugas RT, tugas RW, tugas kepala rumah tangga, itulah kewajibannya terhadap yang dia pimpin. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'aufu bil ahd, tunaikan janji, tunaikan kewajiban. Innal ahda kana mas'ul. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Allah tanya. Kalau di dunia kita masih bisa jawab kita. Kalau ada orang tanya, Pak, kenapa Bapak suruh istri Bapak pergi belanja pasar? Saya mau nonton bola. Kan sekarang lagi bola kan. Di dunia bisa jawab kayak gitu. Di akhirat mana bisa jawab kayak gitu. Habislah kena kemplang sama malaikat. Yang kayak gini, yang simple ini. Dimulai dari yang simple dulu. Kenapa? Karena itu rutinitas. Rutinitas dalam kehidupan kita berkeluarga, bertetangga, dan berwarga. Ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Kita ni banyak janji sebenarnya. Makanya sifat kemunafikan kita itu susah dihapus. Karena betapa banyak janji kita ini tidak kita tepati. Di sini tanya, bang, besok jalan kita bang? Ayo, takut. Ternyata besok tak jadi. Coba kan? Makanya Rasulullah marah yang seperti ini nih. Rasulullah marah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau ada model seperti ini, bang, besok kita jalan bang ya? Insya Allah. Bukan jawabannya oke, siapa takut? Karena kalau bahasa insya Allah yang menjadi patokan, kalau besok tak jadi, karena Allah yang tentukan tak jadi. Ya tentu ada sebab-sebabnya. Tidak dengan sepedanya pula kita beralasan, Allah sudah tentukan tak jadi berangkat. Tak juga. Tengok kondisinya dulu seperti apa. Kemudian ayat yang lain di suratun Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Jadi pada intinya sebenarnya kita ke orang itu sebenarnya dengan Allahnya. Dengan manusianya ini penunaiannya aja. Tapi janjinya itu kepada Allah sebenarnya. Kenapa? Karena bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti taat kita kepada Allah. Janjinya mesti di situ, dia tak bisa lari. Makanya berat memang. Jadi kalau tak mampu, ya sudah bilang aja lah tak mampu, tak siap dan lain sebagainya. Dan satu catatan, kalau kita rame-rame menunjuk seseorang memimpin kita, kita tidak boleh lepas tangan. Tunjuk ni si A jadi pemimpin. Ternyata si A ni ada yang tak bisa dia kerjakan. Kita yang sudah ngangkatnya protes pula. Bapak mimpin tak betul. Itu kerja bapak tu macam mana? Dia tu mana bisa dia sendiri. Tak bisa. Mesti dia disokong oleh yang tadi yang menunjuk itu. Sokonglah. Itulah yang kita sering dengar orang tua kita bilang dulu kan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi sama, kegiatan masjid ni sama sebenarnya. Tak berat dia. Kalau semua komponen yang ada itu kita saling mendukung, maka ringan kegiatannya. Tak perlu lagi nyari ustaz-ustaz keluar. Ada dalam ni aja udah banyak ustaznya. Tinggal bagi satu-satu. Ini pegang fikih. Ustaz Jamal ya?
pegang fikir, pegang hadis, tausiah, khotib, yang mimpin ngaji, kan sudah selesai. Jadi kegiatan, jadi penuh sepekan, penuh. Subuh, dari mulai subuh Jumaat sampai subuh apa? Sampai subuh Khamis full, Maghrib full, semua gantian sesuai dengan profesinya. Jadi yang diajarkan itu tidak mesti Al-Qur'annya, profesinya apa. Oh, ternyata gilirannya perhotelan. Iya, perhotelan itu ilmu. Macam mana melayani tamu, kamarnya harus bersih, ganti spraynya, disapu dan lain sebagainya. Kan itu diajarin. Ada, cari dalilnya dalam Al-Quran, hadis Rasulullah. Bisa. Oh, tak bisa. Cleaning service. Siapa sini cleaning service? Dia gantian. Ya, cara cleaning service masjid lah yang diajarin. Cari daratnya. At-tahuru syatrul iman. Kan mantap tuh. Jadi tidak berat. Jangan ini semua kegiatan dakwah dilemparkan ke ini, mana? Divisi dakwah. Puntang-pantinglah kawan itu sendiri. Jadi berbagi sebenarnya ringan, kalau berbagi itu tak berat, enak. Jadi nampak gitu kebersamaan kita. Kita selalu kerjanya timpang. Nah, sini naik, ini turun dia. Sini naik, sini turun dia. Tak pernah dia sama. Jadi janjinya tak terpenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafikan haqqan. Man idza haddatsa kadzab wa idza tumina khan wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar." Jadi dari 4 itu, karena kita bicara berkaitan dengan janji, itu iza ahada ghadar. Jika dia berjanji, dia melanggar janjinya. Itu bagian dari ciri munafik. Makanya saya bilang tadi, kita ini susah menghindar dari itu. Kenapa? Karena kita selalu melanggar janji kita. Jadi jangan sering-sering janji lah. Biasa aja. Karena tak berjanji pun sebenarnya dengan perintah Allah itu sudah kena kita sebenarnya. Kenapa? Karena perintah yang bersifat wajib kan tak bisa menghindar kita. Tak mesti ditunaikan. Kan sama apa statusnya kan. Ini yang harus menjadi poin-poin kita dalam kehidupan. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati 'inda istihi yuqal hadhihi ghadratu fulan ala wala ghadir a'zam ghadran min amiril 'ammah." Pada hari kiamat kelak setiap orang yang berkhianat akan membawa bendera di duburnya. Membawa bendera biasanya pakai tangan kan? Ini benderanya di mana coba? Benderanya itu di duburnya. Macam mana jalannya kalau begitu? Bagi mereka yang suka melanggar janji. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah bentuk pengkhianatan si fulan waktu di dunia. Ketahuilah tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang pemimpin umat. Bikin-bikin kelompok tu, itu termasuk pemimpin umat enggak? Pengkhianatan terbesar kata Rasulullah SAW. Hadis muttafaq alaih, juga hadis riwayat Muslim.
Kemudian hadis yang lain, qala ta'ala, berarti ini hadis qudsi ni, thalathatun ana khasamtum yaumal qiyamah. Ada 3 kata Allah yang saya jadi musuhnya. Itu kan berarti kan Allah mengikrarkan dirinya. Berarti tak suka sekali Allah dengan yang 3 ni. Ya salah satunya masih itu, pelanggaran janji. Yang pertama, rajulun aqtabi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tih ajra. Allah Ta'ala berfirman, ada 3 golongan yang menjadi musuhku pada hari kiamat. Pertama, yaitu seorang yang telah memberi sesuatu atas namaku lalu ia mengkhianatinya. Ini yang janji tadi kita sebut. Kemudian kedua, seorang yang menjual manusia yang merdeka lalu ia mengambil keuntungannya. Ini ada yang jual orang. Itu yang TKW itu. Kemudian seseorang yang mempekerjakan buruh setelah si buruh menyelesaikan tugasnya namun ia tidak memberinya upah. Ini makanya ini pengurus masjid ni harus hati-hati juga begini nih. Pak Imam tu, muadzin, CS, office boy, kalau saya membuat standar itu, hak mereka jangan kasih terlambat, apalagi tak dikasih. Itu dia. Kenapa? Kita berdasarkan hadis Rasulullah. Apa hadis Rasulullahnya? Kasihkan sebelum kering keringatnya. Jadi supaya dia tak terlambat, dirubah sikit. Ngasihnya tu kapan? Ngasihnya sebelum berkeringat, bukan dah kering keringatnya. Maju kan? Jadi lebih bagus dia. Jadi ngasih hak orang itu, ya jangan kasih di akhir, kasihnya di depan. Bagi mereka yang pasti kerjanya. Kan kalau kayak imam ni kan jelas kan? Muazzin, apa office boy. Sini namanya office boy. Sebutan-sebutan ini kan yang bagus kan? Ya kan kalau gorim, marbot itu kan sesuai dengan ininya tuh, apa namanya tuh? Kesukuannya kalau nggak salah ya. Yang umum itu loh. Kalau OB kan office boy, kalau CS customer service kan? Customer service apa cleaning service? Customer service. Bagus tuh kalau customer service sebenarnya, tapi mencakup di dalamnya cleaning service. Jangan penyebutannya cleaning service. Kalau cleaning service dia tak melayan orang, berarti nanti jadinya kan. Jadi lebih umum deh statusnya pakainya. Nah, kalau di kami dipakai 2. Dia tidak digabung di antara cleaning service sama customer service. Jadi kalau customer service panggilannya di kita PR posisinya. Jadi panggilannya biar sedap sikit didengar orang kan. Buat daya tariknya. Yang ini yang perlu nih sebenarnya. Jadi kasih mereka hak mereka itu di awal. Kalau tak yakin dikasih awal, kasih di tengah lah. Jangan terlambat. Kadang-kadang terlambat, lupa pula lagi sepekan. Ini ingat ya. Ini tugasnya siapa yang gini nih? Tugasnya bendahara. Tapi diingatkan oleh ketua. Kalau perlu dikasih tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 25.
Saya menyarankan, kalau yang katakanlah kita sebut gaji, gaji itu bahasa umum sebenarnya. Kalau untuk masjid, kita bagus menggunakan bahasa bisyarah. Itu lebih ini sikit dia bahasanya. Nah, saya punya karyawan juga. Saya punya karyawan, saya nggak mau kasih hak dia itu tanggal 1. Dalam artian, katakanlah bulan Mei, kita kasihnya tapi tanggal 1 Juni. Dia nggak mau saya. Kenapa? Karena sudah masuk penzoliman di situ. Belum lagi kadang-kadang bisa jadi kena 2 hari zolimnya, yang ada tanggal 31-nya itu loh. Jadi saya secara pribadi, saya tidak menggunakan kalender Masehi kalau untuk bisyarah kawan-kawan. Kita menggunakan kalender Hijriah, patokannya tanggal 29, bukan tanggal 30-nya. Tanggal 29 itu mesti sudah cair. Kecuali kalau tanggal 29-nya itu kena hari Ahad. Karena hari Ahad bank tutup kan. Tapi kalau kita bisa siapkan di hari Sabtunya, bagus, tanggal 28. Karena saya secara pribadi, meskipun umum menerima, saya tak menerima kalau saya tanggal 31 itu. Karena yang namanya sebulan itu 30 hari, tak ada sebulan 31 hari ya. Apalagi kalender Hijriah itu kan tak ada 31 hari kan, maksimal 30 dia. Maka patokan kita itu. Supaya kita tidak, ya itu tadi yang bahasa yang kita sebut. Supaya dia tidak terlambat, kasih lebih cepat sikit, sehari atau 2 hari. Itu bagian dari cara supaya kita tidak melanggar. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih kondisi di lapangan itu seperti apa. Jadi ada sebagian PT itu malah tanggal 25. Kami di BPRS Fitka Sentral itu tanggal 25. Tanggal 25. Dulu tanggal akhir dulu. Kita suruh maju kan. Tanggal 25. Masalah habis tanggal 30 itu urusan dia, bukan urusan kita. Kan ada orang protes, Pak, jangan dikasih tanggal 25 lah. Karena tanggal 30 udah habis ya. Kamu yang belanja punya kamu. Apa pula kami yang disalahkan? Yang penting kami, kewajiban kami udah selesai, kami kasih duluan. Nah, itu bagian-bagian dari tekniknya. Ya mungkin barangkali di antara kita ini ada yang punya tanggung jawab ya. Entah itu namanya karyawan atau apa dan lain sebagainya. Tolong ini supaya kita tidak melanggar. Apalagi kalau yang kita tuangkan dalam kesepakatan, ada hitam di atas putih. Katakanlah SK-nya di dalamnya ada poin-poin. Biasanya ada tulisan di dalam itu. Diberi gaji tanggal sekian. Tanggal 25 katakanlah tulis dalam suratnya. Kasihnya tanggal 27 gimana coba. Kan udah melanggar namanya itu kan. Jadi itu yang kayak gitu itu harus diingat ya. Kecil memang, tapi ya kalau sering dilakukan jadi besar dia. Numpuk dia kan. Nah, kalau udah numpuk udah susah itu merapikannya. Itu yang Allah tak suka, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang lain masih berkaitan dengan hal yang sama. Man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah wa man mata wa laysa fi unuqih bai'atun mata maitatan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menanggalkan ketaatan, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki alasan. Barang siapa mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat janji setia, maka ia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Berarti besarnya tanggung jawab berkaitan dengan janji. Di dalam Al-Quran surah apa itu yang bercerita tentang janji? Al-Imran. Ya ayyuhalladzina aufu bil uhud uhillat lakum. Ya, Al-Imran itu apa itu? Yang
isinya banyak bercerita tentang perjanjian-perjanjian. Sama dengan sekarang ni, ini Zulqa'dah. Zulqa'dah tanggal berapa ni? Wah, kisah apa yang ada pada bulan Zulqa'dah ini? Ada yang ingat? Sejarah Islam loh. Hah? Apa? Tak ingat? Itu tandanya kita tak pernah buka. Ya, kalau buka minimal kita bisa ingat kembali. Otak kita ni penat dia, suka lupa dia. Kalau tak buka, tak ingat. Maka mesti buka. Peristiwa yang besar yang terjadi di bulan Zulqa'dah ini namanya Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Pada waktu itu Rasulullah berangkat dengan sahabat itu sekitar 1.500 orang aja. Berangkat nak umroh karena ada perintah turun berkaitan dengan umroh. Apa ayat umroh yang wa atimul hajja wal umrata lillah itu. Berangkat Rasulullah 1.600 orang. Sampai di perbatasan Madinah Mekah dihadang sama orang kafir Quraisy. Tak boleh Rasulullah melaksanakan umrah. Jadi ada 3 atau 4 syaratnya pada saat itu. Beberapa sahabat menentang, termasuk salah satunya Umar. Tapi ya namanya Rasulullah, Allah kasih jawaban berupa ayat Al-Quran. Saya lupa ayatnya itu ayat apa itu. Jadi salah satu yang disebutkan di ayat itu berkaitan dengan apa namanya itu, bantahan Umar berkaitan dengan pelarangan itu, karena Umar merasa ya kita ini kan dalam posisi yang benar karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita kan taat ini. Nah, jadi ayat itu menegur tentang kata-kata itu. Sama dengan kita kemarin nih kan, waktu pengumuman tak jadi haji. Ramai kan muntarnya dan lain sebagainya. Karena kita tak biasa untuk klarifikasi. Iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalah. Jadi ada peringatan. Jadi kapan Rasulullah baru bisa umroh? Tahun depannya baru bisa. Itu pun ada beberapa syarat yang disepakati. Salah satunya umroh itu tidak boleh bawa senjata. Itulah yang berlaku sampai sekarang. Makanya orang sekarang kalau pergi umrah tak boleh bawa senjata nih, kecuali senjata yang asli. Nah, itu kisah-kisah yang seperti itu tuh terlupakan oleh kita. Kenapa tak pernah kita mau buka lagi kisah-kisah itu? Bukalah sejarah-sejarah itu. Karena dalam bulan Zulqa'dah itu tidak hanya itu aja kejadian-kejadian penting. Ini perlu bagi kita bapak-bapak ini, perlu yang ini untuk apa? Cerita sama anak. Jadi anak kita itu ilmunya tidak hanya main game aja dia. Ambil duduk dengan anak cerita sekali kan. Jangan dia pegang handphone aja dari pagi sampai sore. Cerita. Ada waktunya dia pegang tablet tuh, ada waktunya dia main game, ada waktunya juga dia jangan cerita kita. Ini bapaknya tak pernah cerita, bapaknya main game juga, ya sudahlah. Habislah. Bapaknya pula melawan anaknya main game. Subhanallah. Habislah. Coba. Bapaknya tuh sekali-sekali supaya anaknya tidak itu terus mainnya, dipanggil anak saya, anak libur dulu sebentar. Stop sebentar. Ini ada ayah punya cerita bagus. Gitu caranya. Ini anaknya diajak main game. Habislah.
Ini kita. Itu bagian dari janji. Ketika Allah kasih anak, apa janji kita sama Allah? Kan? Berat tanggungjawab tu. Jangan sepele sangat. Nanti Allah tanya, kamu anak dibiarin aja main game. Mau bilang apa kita? Ini harus diingat buat yang gini-gini. Oh, ini masih banyak loh. Tak selesai hari ini. Kita sambung pekan depan insya-Allah. Okey, ada pertanyaan? Silakan Pak Ketua. Apa? Ini kan terkait pemimpin. Yes. Pemimpin. Untuk proses pemilihan pemimpin itu yang ada kan dengan berbagai macam cara. Yes. ABCD ya. Yang terbaik atau yang sebenarnya berdasarkan syariat itu yang seperti apa? Terus yang kedua, kalau misalkan pemimpin yang sudah diputuskan itu boleh dikatakan zalim atau misalkan keluar dari beberapa syariat Islam, bagaimana sikap kita selaku muslim terhadap pemimpin yang keluar dari syariat Islam? Okey. Kalau berdasarkan Al-Quran, ada ayatnya tu. Wa amruhum syura bainahum. Jadi kalau ada satu permasalahan, bermusyawarah. Jadi angkat pemimpin tu bagus memang pakai musyawarah memang. Karena kalau musyawarah tak kelahi dia. Tapi kalau voting tu kelahi dia. Jadi kita ni kan voting ni kan milih tu kan voting namanya kan. Ada calon 2, ada calon 3, mulai tu pilih-pilih. Biasanya kita milih terakhir milih voting kan. Padahal sebenarnya yang bagus tu wa amruhum syura bainahum. Atau kalau memang dia ada apa namanya tu? Struktur, katakanlah ada dewan, katakanlah yayasan ya. Kalau berbentuk yayasan aja tinggal nunjuk. Kalau dia di bawah ini, contoh ni masjid ini di bawah yayasan atau di atas yayasan? Masjid di bawah yayasan. Kalau masjid di bawah yayasan, yayasan aja tinggal tunjuk. Keluarkan SK tunjuk. Itu paling gampang. Tapi kalau dia sendiri, dia independen sendiri, dia tidak di bawah katakanlah tidak di bawah yayasan, ya musyawarah lah. Dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah. Amanah, tabligh, fatanah, sidik. Tengok kesehariannya. Itu jadi pula kenapa? Karena ini kan tiap hari. Memang tiap hari aktivitas seperti itu. Jadi tengok aja aktivitas orangnya seperti apa tiap hari dia berkaitan dengan masjid. Kecintaannya kepada masjid dan lain sebagainya. Orang-orang model gitu aja. Nah, bagaimana kalau nanti dalam perjalanannya ada hal-hal yang dilanggar? Ya, tentu ada namanya islah. Ada namanya nasihat. Wa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Cuman saya pesan satu, kalau bisa kepengurusan itu sebelum kita menunjuk seseorang atau sebelum kita memilih seseorang, kita buat dulu aturannya. Artinya kalau bahasa organisasi namanya tu tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau dia ketua, apa aja tugas pokok dan fungsinya. Kalau dia sekretaris, apa aja tugasnya. Kalau dia bendahara, apa terus sampai kepada divisi yang paling kecil. Setelah itu baru kita musyawarah. Ini siapa nih? Ketua si A, ketua B, sekretaris C, bendahara. Dia tinggal baca aja ininya, tupoksinya. Itu aja. Jalan.
Masalah ada kekurangan pastilah, namanya kita manusia. Makanya saya bilang tadi, kalau dia sendiri berjalan tak bisa, mesti kita yang ada semua ini support. Jadi landasannya tupoksinya itu ada SOP-nya. SOP-nya ada enggak? Kami di Jabal Arafah Baitul Ma'mur itu standar kami itu. Jadi kalau imam muadzin ada melanggar SOP, nah di situ kan ada nanti di bawah kan poin-poinnya itu pelanggaran apanya, baru nanti ada namanya SP1, SP2, SP3. Ya kalau tak ada aturan, kita langsung tahu-tahu kita SP orang lah, itu zalim namanya. Mesti ada dulu aturannya. Nah, berapa kali dia tidak mengimami dengan tidak ada info kepada katakanlah koordinator ibadah dan dakwah, tak ada info. Berarti tak jelas beritanya kan. Nah, apakah ini udah masuk SP1 atau SP2 kan gitu aja. Karena kalau tak ada landasan itu, berarti kita tak punya role kita. Harus punya dia. Tidak di bagian diri sendiri, mungkin dia tidak pada lingkungan kita gitu loh, yayasannya. Sehingga kan kalau memilih yang menunjuk pimpinan PKN itu, sedangkan mereka tidak berada di lingkungan sini, bagaimana mereka memilih? Mungkin kalau di suatu yayasan mungkin kan disadari mungkin itu juga bagian suatu jemaah, tahulah siapa yang mungkin yang memimpin. Permasalahan mungkin ada suatu tempat lah saya itu, atau seperti pengurusnya yayasannya tidak berada di sini gitu. Sehingga kita koordinasi pun susah gitu. Itu apakah pengurus yayasan berhak memilih pengurus sendiri sedangkan mereka tidak bagian sehari dari majelis sendiri? Kami pernah didatangi oleh pengurus masjid dan pengurus yayasan masjid apa namanya? Masjid An-Nur ya, yang di Delta Villa itu masjid apa tuh? Bukan Delta Villa, maaf. Villa Pesona Asri. Batam Center. Masjid apa? Masjid An-Nur ya, Masjid An-Nur ya. Masjid An-Nur kalau nggak salah. Nah, itu dia datang ke Jabal Arafah itu tahun 2019 kalau nggak salah dia datang. Itu pengurus masjidnya sama pengurus rame datang. Awalnya mereka kirim surat tuh mau silaturahim aja. Ya kan mau silaturahim, ya saya sendiri aja lah ngadap kan, nyambut. Ternyata mereka silaturahim itu ingin bertanya tentang status mereka. Status mereka itu. Saya bilang memang ada masalah apa Pak? Ya kalau bahasa orang kita tak pernah sinkron dia. Apa namanya tuh? Ngacok lah. Saya tanya, ngacoknya di mana Pak? Akhirnya dia jelaskan, Pak ini ketua yayasan, tapi dia sekretaris masjid. Ini lah saya astagfirullahaladzim. Kalau gini ini masalah Pak. Saya bilang gitu aja langsung. Salah, saya tak bisa kayak ini. Kalau dia pengurus yayasan, dia jangan masuk di pengurus masjid. Tak bisa dia menjalankan tugasnya itu pasti tak bisa dia. Jadi harus dipisah, saya bilang. Jadi yayasan sendiri, pengurus sendiri. Tinggal nanti posisinya yang mana nih? Apakah yayasan itu di bawah kepengurusan masjid atau kepengurusan masjid di bawah yayasan? Tapi umumnya itu pengurus masjid itu di bawah yayasan. Kalau pengurus masjid di bawah yayasan, maka pembentukan pengurus masjid itu ada di tangan yayasan. Tapi yayasan tidak memilih personalnya. Yayasan hanya menunjuk ketuanya saja. Ketua pengurus masjid katakanlah gitu. Nanti ketua itulah yang memilih sendiri personalnya, sekretarisnya, bendahara dan sebagainya. Gitu aja saya bilang. Kemudian dibikin batasan yayasan itu tupoksinya apa aja.
supaya dia tidak kelahi dalam tugas dengan pengurus masjidnya, masing-masing aja. Kayak model Jabal Arafah. Jabal Arafah itu pengurus masjid hanya berkutat dengan masalah operasional saja. Operasional umum dan operasional khusus. Operasional khusus itu operasional ibadah. Operasional umum itu ya masuklah kegiatan-kegiatan cleaning service apa segala itu aja. Nah, adapun yayasan khusus itu fungsinya fisik saja. Ini masjid mau dibikin kayak apa itu urusan yayasan, bukan urusan kami sebagai pengurus masjid. Kami tak ngurus, Pak, ini harus begini, enggak, kami enggak ngurus itu. Terserah dia mau pasang lampu apa, itu urusan dia. Kami tak ngurus itu. Urusan kami hanya mengganti lampu yang mati aja. Itu, jadi ada masing-masing. Jadi kami tak kelahi dengan yayasan. Itu aja modelnya. Masalah orang yayasan tinggal di mana itu urusan dia. Masalah dia mau datang ke masjid atau tidak itu urusan dia. Yang penting aturannya berjalan, itu aja. Dan penunjukan itu ada masanya. Lalu di kami per 3 tahun itu. Masa tugas pengurus masjid itu 3 tahun. Bisa diperpanjang, bisa diganti, itu aja. Tergantung yayasan lah. Kalau dia tengok kerja bagus, lanjut. Kalau tengok kerja tak bagus, ganti. Itu aja, dah selesai. Wallahu a'lam. Itu sebagai gambaran seperti itu. Cukuplah. Dah penat juga ni. tinggal kita aja lah action di lapangan itu seperti apa kan. Antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahulah dengan kondisi kalian masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين